upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Mas Fekli. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mempermuliakan kita ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Mari kita memuji Tuhan, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, guru orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih Yesus indah-indah oh indah.
Halo adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Hari ini Los akan bercerita kepada kalian cerita Alkitab mengenai kehidupan Bapak Abraham beserta keluarganya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa meminta Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh sehat dan dapat lagi beribadah bersama-sama meskipun secara online lewat rekaman YouTube ini. Namun tolong dan tuntunlah kami untuk dapat belajar firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selama beberapa minggu ini, kalian di kelas besar di GKT Trinity, itu belajar tentang Bapak Abraham beserta istrinya Sarah dan keluarganya. Kalian pun tahu bahwa di masa tuanya pun akhirnya Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dengan memberikan seorang anak, yaitu Ishak. Nah, hari ini Lausa akan bercerita tentang bagaimana Bapak Abraham itu mendapatkan perintah yang sulit dari Allah, tapi Bapak Abraham tetap mengerjakan karena mengasihi Allah. Sebentar, Lausa tampilkan gambarnya ya. Nah, adik-adik, kita akan melihat bagaimana Abraham itu belajar untuk mengasihi dan mengutamakan Allah di dalam hidupnya. Loso mau tanya nih, kalian punya nggak sesuatu yang begitu kalian kasih dan sayangi? Entah benda atau seseorang yang kalian tidak ingin kehilangannya. Kalau mau dikasih ke orang lain, misalnya benda ya, kalian pasti sangat sedih. Atau orang yang kalau satu kali harus pergi, kalian sangat sedih. Punya nggak seperti itu? Nah, Bapak Abraham itu mendapat pengalaman yang demikian. Dia mendapat perintah yang sulit, tetapi dia tetap mengerjakannya. Ia ada kesedihan, tapi dia tetap melakukan dengan penuh taat apa yang difirmankan Allah kepada dirinya. Karena dia, Bapak Abraham, mengasihi Tuhan Allah. Adik-adik, kita tahu kan, dalam cerita di minggu-minggu sebelumnya, Bapak Abraham yang sudah tua, beserta istrinya Sarah yang sudah tua, akhirnya dikaruniakan putra oleh Allah, yang kemudian mereka beri nama Ishak. Wah, adik-adik, Bapak Abraham dan Sarah begitu senang, bersuka cita karena Tuhan memberikan seorang putra kepada mereka. Abraham dan Sarah begitu sayang sama Ishak. Mereka sangat mengasihi Ishak putra mereka. Tapi adik-adik, pada suatu hari Tuhan Allah itu berfirman kepada Bapak Abraham, Abraham, besok pagi-pagi bawa Ishak, anakmu yang tunggal itu, ke bukit yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu persembahkanlah Ishak di sana. Wah, adik-adik, Bapak Abraham itu mendapat perintah dari Tuhan Allah, dan itu adalah perintah yang sangat sulit untuk dilakukan. Bapak Abraham menjadi terkejut dan sedih karena dia sangat mengasihi anaknya Ishak. Tapi dia mendapat perintah yang sangat sulit, yaitu mempersembahkan Ishak kepada Allah. Bukankah Ishak itu anak perjanjian? Iya, bukankah Tuhan juga telah berjanji bahwa nanti keturunan Abraham akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai? Iya. Lalu mengapa ya Tuhan itu meminta Ishak untuk dipersembahkan? Di dalam kebingungan dan kesedihan, ternyata adik-adik, Bapak Abraham juga tetap mempunyai iman yang taat kepada Allah. Dia tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan dia genapi. Tuhan telah berjanji akan memberikan seorang anak kepada dia dan istrinya, dan Tuhan telah memberikan Ishak kepada Bapak Abraham dan Sarah di masa tua mereka. Tuhan sudah genapi janjinya. Jadi, Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji bahwa nanti keturunannya akan sangat banyak,
Tuhan juga pasti akan genapi. Maka Bapak Abraham mau percaya dan taat kepada Tuhan, karena dia sangat mengasihi Tuhan juga. Maka adik-adik, keesokan harinya pagi-pagi benar, Bapak Abraham itu bangun dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam perjalanan mereka untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Bapak Abraham meminta para bujangnya, orang-orang yang selama ini membantu dia di rumah sehari-hari untuk menyiapkan keledai. Bapak Abraham juga menyiapkan kayu untuk korban bakaran dan juga membangunkan Ishak, lalu mempersiapkan bekal sebagai makanan bagi mereka dalam perjalanan. Adik-adik, maka setelah semua siap, pergilah Bapak Abraham beserta Ishak dan para bujangnya Abraham, orang-orang yang membantu Abraham selama ini. Pergilah mereka. Mereka pergi ke sebuah bukit yang namanya adalah Bukit Moria. Namanya ingat ya, Bukit Moria. Bapak Abraham pergi ke sana, tetapi Bapak Abraham berpesan kepada orang-orang yang mengikuti dia, kalian jangan ikut kami ke atas. Kalian tunggu di bawah bukit saja. Nanti biar saya dan Ishak yang naik ke atas bukit ini. Jadi yang naik ke atas bukit Moria adik-adik hanya Bapak Abraham dan Ishak anaknya. Ishak naik sambil membawa kayu yang akan menjadi kayu api untuk korban bakaran. Sedangkan Bapak Abraham naik ke Bukit Moria membawa pisau dan membawa api. Segala yang diperlukan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Tapi adik-adik, waktu dalam perjalanan naik ke atas bukit, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, di mana korban bakarannya? Kita sudah punya kayu, kita sudah punya pisau, kita sudah punya api. Mana korban bakarannya, ayah?" Wah, adik-adik, itu pertanyaan yang sulit dan menyedihkan. Tetapi Bapak Abraham dengan percaya kepada Allah, dia menjawab, "Anakku, Tuhan telah menyediakannya." Maka naiklah mereka dan mempersiapkan segalanya. Dan pada waktu itu adik-adik, Ishak pun mulai paham bahwa dia yang akan dipersembahkan kepada Allah. Maka setelah mezbah dibangun, batu-batu disusun, lalu di atas batu-batu itu disusunlah kayu yang akan menjadi kayu bakar itu, maka kemudian Ishak dengan taat pada ayahnya pun naik, lalu Abraham mengikat Ishak untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, sebagaimana perintah yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Ishak taat, Abraham taat. Nah adik-adik, pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak kepada Allah, tiba-tiba Tuhan Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Abraham, jangan kau apa-apakan Ishak, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau itu takut akan Allah. Maka lepaskanlah Ishak." Oh adik-adik, mendapat firman Tuhan yang demikian, hati Abraham penuh dengan sukacita. Lalu Abraham pun melepaskan Ishak. Lalu apa yang terjadi? Setelah Abraham melepaskan Ishak dari ikatannya, lalu kemudian Tuhan memang menyediakan seekor domba untuk menjadi korban bakaran. Karena ketika itu tiba-tiba terdengar suara domba jantan yang tanduknya tersangkut di antara semak belukar. Dan Abraham paham bahwa itu adalah domba yang telah dipersiapkan Allah untuk menjadi korban bakaran kepada Allah. Maka Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya kepada Tuhan Allah. Lalu kemudian adik-adik, Tuhan pun berfirman kepada Abraham, "Abraham, aku akan memberkati engkau.
Anak-anakmu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak butir pasir di tepi laut. Olehmu, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memberkati Abraham demikian baik karena Tuhan Allah tahu bahwa Abraham sungguh-sungguh mengasihi dia dengan percaya dan taat padanya. Dan ada yang pernah hitung seberapa banyak bintang di langit? Apakah kalian pernah hitung berapa banyak butir pasir di tepi laut? Banyak sekali. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Abraham sedemikian karena Abraham mengasihi Tuhan Allah. Maka adik-adik lanjut cerita, kemudian akhirnya pulanglah Abraham dan Ishak. Lalu bertemulah dengan Sarah, dan mereka semua sungguh bersuka cita. Dan baik Abraham, Sarah, dan Ishak itu hidup sebagai keluarga yang mengasihi dan mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Mereka mau percaya dan taat kepada apapun perintah Tuhan di dalam hidup mereka, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Maka adik-adik, Lose pun berharap begini, kita belajar bersama, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau percaya dan taat kepada apapun perintah Tuhan, sekalipun sulit. Mengapa demikian? Kita mau percaya dan patuh kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Apalagi Tuhan Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Maka kita yang dikasihi dan diselamatkan Allah, kita pun juga mau percaya dan patuh kepada Allah. Sebagai bukti kita mengasihi Allah. Sebagaimana Abraham juga percaya dan taat kepada perintah Allah, sekalipun itu sulit. Karena Abraham sungguh-sungguh mengasihi Allah. Nah, adik-adik, bertumbuhlah, belajarlah untuk setia, percaya, dan mau taat karena engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah di sepanjang hidupmu. Hari ini Lose akan bagikan ayat hafalan bagi kita. Ayat hafalannya terambil dari Kejadian 22 ayat 18. Lose bacakan ya. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Baik adik-adik, Lose berharap kalian setia mengasihi Allah di sepanjang hidup mereka, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui cerita Alkitab hari ini kami mendapat teladan yang baik dari Bapak Abraham di dalam kehidupan. Sekalipun menghadapi kesulitan, sekalipun mendapat perintah yang sulit untuk dilakukan, namun dia tetap percaya dan mau taat kepada perintah-Mu ya Tuhan Allah. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami pun juga ingin meneladani Bapak Abraham. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Maka kami ingin belajar untuk percaya dan taat padamu di sepanjang hidup kami. Tolong kami dan kuatkan kami ya Allah, agar kami anak-anak-Mu hidup mengasihi dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dadah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.